Arifin Ilham Bapak tandain. Udah di record ya. Panas Rudin pokoknya Panas Rudin ya. Ya tuh masa sambil ngerokok kayak gini.
Baik, yang lainnya di mute ya. Acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Program Studi Sistem Komputer Universitas PKU Kota Serang, Bapak Ahmad Riyadi, Eskom, dan Sistem Komputer semua seluruh mahasiswa sistem komputer dari semester reguler B, reguler CK, dan reguler S yang berjumlah kurang lebih 940 mahasiswa. Jadi masih 80% atau 90% lagi mahasiswa yang belum masuk. Silahkan segera, kebanyakan mahasiswa bertanya kalau dia tidak mengikuti Zoom, nanti pertanyaannya bisa di-keep setelah narasumber ataupun pemateri nanti sampaikan.
Baik, tiada kata yang layakan ucapan kecuali rasa syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa nikmat. Yang pertama sebelum menurut keyakinannya. Baik, acara selanjutnya nanti. Kita berdoa semoga acara kita berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi surat dari Warek 1 tentang registrasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi Sistem Komputer pada Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom. Dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Riki ya selaku dosen kemahasiswaan Prodi Sistem Komputer. Ya, pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta seluruh mahasiswa Sistem Komputer yang saya banggakan. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya ya terkait untuk menghadiri kegiatan sosialisasi registrasi atau registrasi ulang ya di semester untuk semester tahun akademik 2024-2025 semester genap ya. Nah, ini saya akan mensosialisasikan ya. Nah, nanti kita untuk sesi tanya jawabnya bisa langsung bertanya aja ya. Kalau misalkan ada, nanti saya akan bahasnya per sub poin ya. Nah, di sini akan saya share terlebih dahulu untuk terkait dengan surat edaran dari Pak Warek satunya. Nah, nah, oke, udah muncul ya? Udah muncul belum? Udah, ya. Nah, baik. Nah, di sini jika ada hal yang ingin ditanyakan saat saya akan membahas per poin terkait di surat edaran ini, silahkan nanti angkat tangan atau raise hand ya. Raise hand, setelah itu nanti yang bertanya ya nanti oleh Pak Irfan mungkin ya sebagai operatornya nanti akan disebutkan namanya siapa yang duluan bertanya ya. Jadi di sini biar semua terkait surat edaran ini biar bisa tuntas karena di sini akan eh, apa status kalian tergantung dari kebijakan dari surat edaran ini ya. Oke, baik ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam tahap definisi registrasi ya. Mungkin untuk semester 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini udah tahu apa itu registrasi ya. Mungkin kalau untuk yang semester 1 ini yang akan beranjak ke semester 2 ya mungkin belum tahu apa itu registrasi. Nah, ya. Nah, registrasi itu di sini ya yaitu proses registrasi ulang ya untuk perpindahan ke semester selanjutnya atau bisa disebut dengan registrasi ulang. Nah, registrasi ulang ini biasanya dilakukan setiap akhir semester atau setiap setelah selesai UAS ya. Jadi dilakukannya per semester bukan per tahun itu ya. Nah, registrasi ini ya digunakan untuk sebagai mahasiswa untuk mendapatkan KRS atau disebut dengan kartu rencana
studi, ya. Nah, mahasiswa kalau sudah melakukan verifikasi, otomatis nanti statusnya akan aktif, ya, aktif. Tapi kalau mahasiswa tersebut, ya, kalau di tagihan-tagihan sebelumnya masih ada, nah statusnya akan pending. Tapi kalau misalkan sudah menyelesaikan sampai ke tagihan UASnya, nah itu tinggal statusnya menunggu bayar, ya, seperti itu, ya. Nah, kedua di sini, ya, poin kedua yaitu tentang jadwal dan mekanisme registrasi, ya, jadwal. Nah, terkait jadwal ini sebelumnya kan dari Prodi pun sudah men-share player ya terkait dengan kapan mulai dan berakhirnya proses registrasi. Nah, di sini tertera yaitu tanggal 20 sampai 30 Januari 2025. Ya, jadi untuk teman-teman mahasiswa ya proses registrasi bisa dilakukan mulai tanggal 20 ya. Melalui apa? Nah, di sini dijelaskan ya. Pertama, yaitu melalui loket keuangan. Mau itu di kampus Unpam Pusat, ya Unpam 2 atau Unpam yang di Victor, Tangerang Selatan, ya ataupun di kampus Serang di sini, ya yaitu di PMB, ya untuk melakukan proses pembayaran registrasi, ya. Terus kalau misalkan tidak bisa langsung ke kampus, ya. Nah, Unpam juga di sini menyediakan Bank Mitra ya, Bank Mitra yang terdiri dari Bank Mandiri, ya BNI, BKI, ya terus ada BJB dan BTN, ya. Terus misalkan saya mau bayar ke Bank Mitra tapi bingung Pak, caranya bagaimana? Ya. Nah, di kalian saat mengecek jadwal ataupun nilai kan melalui My Unpam. Nah, di dashboard di situ nanti ada menu dokumen. Ya, kalian di situ di sana ada beberapa menu untuk cara melakukan proses pembayaran melalui Bank Mitra Unpam. Ada Bank BNI, Mandiri. Nah, di sana ada proses-prosesnya. Nanti kalian bisa diikuti. Jadi kalian tidak bertanya lagi bagaimana Pak cara bayarnya. Nah, di My Unpam sudah disediakan proses tata caranya seperti apa. Jadi kalian tinggal mendownload aja di My Unpam kalian masing-masing ya. Itu ya. Nah, terus di sini ya, pembayaran registrasi dapat dilakukan apabila telah melunasi angsuran atau tagihan biaya pendidikan di semester sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian masih punya tunggakan, misalkan di angsuran ke-5, ke-6, ya, dan UAS, nah itu proses registrasi atau registrasi ulang tidak bisa dilakukan. Harus wajib menyelesaikan tagihan-tagihan di semester sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan Pak, saya cuma tinggal bayar UAS-nya aja, tetap nggak akan bisa. Harus wajib menyelesaikan semuanya. Ya, kalau misalkan kalian masih ada, nah status kalian akan pending. Tapi kalau kalian sudah melunasi tagihan-tagihan di semester sebelumnya, pasti status kalian akan menunggu bayar untuk proses registrasi seperti itu. Ya. Terus di sini untuk poin 2 lagi, pembayaran biaya pendidikan untuk mahasiswa tidak aktif, ya di sini ya. Untuk yang poin pertama dan poin B ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi kalau ada langsung ditanyakan aja. Kalau ada silahkan nanti bisa raise hand. Ya, kalau misalkan ada yang kurang jelas ataupun yang memang ada hal yang memang kalian tidak ketahui. Ya, silakan. Ya, siapa? Oke, silakan Mat. Siapa namanya Mat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Dismantara dari kelas 01 SKMP 003. Izin bertanya Pak. Ya. Kalau bayarnya langsung ke loket itu boleh boleh siapa aja gak Pak yang bayar, maksudnya kayak keluarga gitu, soalnya sayanya tidak bisa gitu Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Sudah Pak. Oke ya. Nah, oke, baik. Pertanyaan tadi, kalau misalkan bayarnya ke Unpam ya, terus dibayarkan atau mau buang mitra gitu, dibayarkan oleh bukan mahasiswanya itu sendiri.
ya silakan aja, ya silakan aja. Yang penting tagihannya itu milik kalian gitu. Jangan sampai nanti kalian membayarkan tapi bukan tagihan punya kalian nah, gitu. Jadi kalau mau yang membayarkan nggak masalah, karena kan sistemnya kita mau bayar gitu. Bukan kecuali ngasih uang ke mahasiswa. Nah kalau kasih uang berarti kan yang nerima itu harus mahasiswa. Tapi kalau emang untuk bayaran mau itu orang tuanya ya ataupun pacarnya sendiri ya nggak masalah gitu. Ya nggak masalah kalau untuk siapapun itu yang bayar. Tapi ya eh, ini ya kalau untuk pembayarannya melalui bank yang memang sudah disediakan oleh Unpam sendiri seperti itu ya silakan aja Mas ya. Oke. Ada lagi ya di komentar coba. Komentar. Oke ini ya. Yang penting bawa kartu KTM-nya ya. Ya. Jadi kan kalau misalkan kalian melalui eh, keuangan loket Unpam ya, kan pasti akan ditanya NIM-nya berapa gitu. Kan nanti oleh pihak keuangan di loket ya akan mengecek, oh tagihannya tinggal ini, tagihannya tinggal ini. Nah, itu akan disebutkan seperti itu. Ya, jadi pasti pasti karena NIM ini kan untuk supaya bisa ngecek tagihan milik kalian, pasti harus wajib menyebutkan NIM. Tapi kalau melalui Bank Mitra kalian kan tinggal melihat virtual account-nya aja kan, nomor tagihannya berapa. Nah, tinggal dimasukkan transfer ke account udah selesai. Jadi nggak perlu lagi memasukkan NIM kalau melalui Bank Mitra. Tapi kalau ke loket ya wajib harus menyebutkan NIM mahasiswa tersebut gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Apa? Oh, nominal pembayaran registrasi berapa ya? Oke, ya. Untuk pembayaran registrasi ya. Nah, ini semua mahasiswa bisa mengeceknya di tagih. Kalian nanti buka tagihan ya. Nanti di sana kalian pilih ya untuk tahun semester 2024-2005 semester genap. Nanti akan muncul di sana registrasi. Nah, biasanya registrasi itu sudah include dengan angsuran pertama, ya, angsuran pertama, ya. Nah, untuk registrasi untuk reguler A dan B, ya, itu untuk pembayarannya kalau nggak salah ya, saya tahu salah ya, soalnya belum ini ya. Nanti eh, kalau angsurannya per bulan kan 150 ya. Nah, kalau untuk yang reguler A dan B ya tinggal ditambah 200.000 kalau nggak 250. Nanti coba dicek lagi ya. Ya, jadi nanti di total jadi kurang lebih kalau yang awal-awal itu adalah 350. Jadi untuk registrasinya 200 ya. Nah, untuk angsuran pertamanya 150. Jadi pas kalian melakukan bayar ke registrasi ya, nah itu udah include dengan angsuran pertama. Tapi kalau untuk reguler C Sabtu, nah itu biasanya nominalnya berbeda. Ya, karena kan untuk biaya kuliah reguler A dan B dan C, nya itu kan ada perbedaannya. Seperti itu. Jadi nanti untuk jumlahnya yang jelas itu sudah ada di My Unpam kalian masing-masing. Kalian bisa mengeceknya aja di sana. Gitu. Terus Pak, misalkan saya nggak bisa, saudara saya nggak ada yang bisa disuruh ke kampus, saya juga nggak punya bank ATM gitu. Misalkan, terus juga keadaannya misalkan PMB-nya tutup, boleh nggak dititipkan di prodi atau staf prodi? Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi kalau untuk pembayaran semua nggak ada ke prodi, tapi melalui loket Unpam. Seperti itu ya. Jadi prodi di sini tidak akan bisa uh, apa menerima uang angsuran ataupun untuk supaya bisa dibayarkan ke PMB seperti itu ya. Jadi wajib mahasiswanya sendiri yang bayar langsung ke loket gitu. Oke, ya. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, ya. Nah, untuk terkait dengan perpindahan reguler ataupun cuti nanti akan saya jelaskan di per sub poinnya. Jadi yang sudah saya jelaskan di sini misalkan di sini terkait dengan proses pembayaran mahasiswa aktif melalui loket keuangan dan DKI berarti
sebatas pertanyaannya di sana gitu. Jadi nanti untuk terkait cuti, terkait pindah reguler nanti ada poinnya sendiri gitu ya. Jadi nanti untuk pertanyaan itu saya akan jawabnya di uh, poin berikutnya ya. Terus cintanya bisa beli Almed lagi enggak, Pak? Harganya berapa? Oke, ya. Silakan aja ke PNB ya. Kalau Almed biasanya sama harga yang sesuai tertera di pas saat kalian melakukan registrasi pertama pas mahasiswa baru kan di sana ada rinciannya kan. Almed. Nah, itu sama rinciannya juga. Kalau nggak salah 100.000 ya. 100.000 berapa? Saya lupa juga. Gitu. Cek aja nanti di My Untam kalian. Nah, itu ada biaya kan pembelian alma mater atau apa dan bisa juga kalian langsung aja ke loket PNB ya itu. Oke. Ada lagi coba izin bertanya Pak, terakhir pembayaran registrasinya. Nah, ini di sini udah jelas tanggal 20 sampai tanggal 30 Januari 2025. Awalnya adalah mulainya tanggal 20 Januari, batas akhirnya adalah 30 Januari ya. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Terus di poin C berikutnya, pembayaran biaya pendidikan untuk mahasiswa tidak aktif atau non-aktif pada semester ganjil ya atau semester sekarang ya itu sama proses mulainya, mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Januari melalui loket keuangan ya. Nah, kalau berbeda lagi, kalau untuk statusnya dia non-aktif, nah biasanya ini kalau untuk semester 1 naik ke 2 biasa statusnya aktif semua. Tapi ya kalau ini biasanya untuk semester 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, aktif dan non-aktif ya bedanya kalau aktif itu dia memang tidak ada lagi tagihan-tagihan ataupun tidak ada masalah. Tapi kalau non-aktif biasanya saat misalkan dia di semester 2 ya dia eh, tidak ada maksudnya tidak menyelesaikan tagihannya sampai selesai ya terus dia masuk ke semester 3 tidak melakukan registrasi ya artinya dia lewat dari batas tanggal 30 ini dia statusnya akan masuk ke dalam non aktif. Artinya non aktif itu dia nggak akan bisa ikut perkuliahan di semester berikutnya gitu. Atau misalkan contoh dia semester 2 saat di semester genap 23 24 kemarin. Terus saat masuk ke semester sekarang ganjil 2024 2025 nah dia itu tidak melakukan proses registrasi ya registrasi ulang otomatis dia statusnya akan masuk ke dalam status non aktif ya non aktif pun itu ada biayanya ya biayanya 900.000 tanpa ada uang registrasi ulang tanpa ada uang UTS dan UAS. Jadi dia harus membayar biaya nonaktif sebesar 900.000 kalau ingin diaktifkan kembali ke di semester depan atau semester genap 2024-2025 itu ya. Nah, terus juga kalau dia nonaktif, dia aktif kembali, ya pasti dia nggak akan naik semester. Pasti dia akan bertahan di saat dia nonaktif semester berapa. Misalkan dia statusnya nonaktif di semester 3. Ya. Nah, semester 3, pas saat dia mau aktif kembali di semester keempat, tetap dia akan diturunkan ke semester 3 atau bertahan di semester 3. Jadi tidak ikut dengan teman-teman sebelumnya. Jadi ikut sama angkatan sebelumnya. Ya, kalau untuk yang sifatnya non aktif. Ya. Dan terus kalau dia non aktif ya semester ganjil ini misalkan dia non aktif, semester depan dia nggak lakukan registrasi lagi, terus non aktif lagi dan semester ganjil di 2006 2027 atau yang ketiga kalinya otomatis dia akan masuk ke dalam DO atau keluar. Itu secara sistem seperti itu ya. Jadi non aktif di sini pun berlaku hanya 2 kali berturut-turut. Yang ketiga kalinya kalau tidak melakukan proses pengaktifan otomatis nanti akan di DO
atau akan dikeluarkan secara sistem. Seperti itu ya. Oke, silakan ada yang bertanya mengenai poin C yang statusnya nonaktif atau tidak aktif. Yang bertanya silakan angkat tangan atau bisa melalui kolom komentar. Kolom chat ya, sini ya. Oke. Oke. Jelas ya untuk yang status nonaktif ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ke poin berikutnya. Ya. Nah, di sini ada poinnya juga kalau nonaktif tetap melaluinya hanya wajib melalui loket ya, tidak bisa melalui bank mitra ya. Nah, di sini mengajukan aktivitas dan sebelum masuk ke pembayaran, nah wajib mahasiswa nonaktif itu ya harus konfirmasi dulu ke prodi ya, ke prodi atau ke staf prodi ya untuk diaktifkan kembali atau supaya bisa melakukan proses pembayaran atau registrasi di semester genap berikutnya. Jadi kalau statusnya udah nonaktif misalkan ya itu wajib harus datang ke staf prodi terlebih dahulu ya. Nah, terus di sini. Nah, di sini ngebahas tentang pembayaran biaya pendidikan untuk mahasiswa cuti akademik. Nah, tadi kan ada ini ya. Apa ada sebelumnya ada yang bertanya ke saya, Pak, bagaimana Pak proses untuk cuti? Ya, kapan dilakukannya proses cuti? Ya, nah proses cuti ini biasanya pengajuannya itu berbarengan dengan proses registrasi, yaitu dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Januari. Jadi syarat untuk proses cuti minimal adalah semester 3. Semester 3. Artinya kalau misalkan diganjil ini dia semester 2, kan mau naik ke semester 3. Nah, pas saat mau masuk semester 3, nah silahkan boleh ajukan cuti. Ya, statusnya itu pas saat pengajuan dia berada pada semester 3. Minimal, ya. Baru cuti boleh dilakukan, ya. Nah, cuti pun ya, saat mau cuti jangan langsung ke loket keuangan, tapi isi memo terlebih dahulu pada staf prodi. Jadi kalau mau ngajukan cuti, ya khusus semester 3, Pak saya mau cuti, silakan. Ajukan dari tanggal 20, terakhir ada batasnya adalah tanggal 30. Ya. Ajukan ke staf prodi, dan syaratnya juga jangan dulu melakukan proses registrasi. Ya, jadi sebelum kalian mau cuti nih, ya, tapi jangan dulu dibayarkan registrasinya. Ya, lakukan dulu proses cutinya, baru bayarkan proses registrasi ya. Cuti ya itu ada biayanya juga. Selama satu cuti itu satu semester adalah 600.000, tapi kalian tidak dibebankan biaya perkuliahan ya. Tidak harus membayar biaya UAS, UTS, biasa angsuran 1 sampai 6 enggak, tapi hanya bayar cuti aja yaitu sebesar 600.000. Dan cuti pun bisa dilakukan secara ini ya, lanjut. Misalkan di semester depan genap, ya kalian cuti. Terus semester berikutnya lagi kalian cuti lagi. Nah itu bisa dilakukan. Tapi kalau di semester berikutnya lagi, nah ini nggak akan bisa. Jadi cuti itu bisa dilakukan hanya 2 kali berturut-turut. Ya, berturut ya. Oke. Tolong ya untuk mahasiswa bisa di-unmute ya. Ini siapa ada Pari-Pai. Ya. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan mana? Oke. Ada pertanyaan dari Yudi Lesmana. Maksud mahasiswa nonaktif yang tidak bayar atau telat bayar. Oke. Mahasiswa nonaktif itu ya saya jelaskan di sini adalah mahasiswa yang tidak melakukan proses pembayaran registrasi. Ya. Ya, jadi mahasiswa nonaktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan proses registrasi atau registrasi ulang. Jadi kalau misalkan kalian nanti tanggal 30 Januari 2025, kalian tidak melakukan proses pembayaran sampai tanggal 1
tanggal 1-nya otomatis kalian akan dinonaktifkan oleh sistem. Ya. Jadi kalau kemarin ya di semester-semester sebelumnya status kalian masih menunggu bayar, belum ada kebijakan, tapi dengan adanya kebijakan yang sudah dikirimkan oleh wakil rektor 1 bidang akademik ya. Nah, setelah melalui batas penentuan pembayaran registrasi, status kalian akan dinonaktifkan semua secara sistem. Ya, secara sistem, bukan lagi oleh prodi. Jadi, kalau kalian bagaimana Pak kalau misalkan saya mau ngaktifkan ya atau mau saya mau lakukan proses registrasi. Nah, ini proses kalau misalkan seperti itu, ya ini bisa dilakukan 1 minggu setelah batas akhir registrasi. Misalkan di sini 30 Januari, ya berarti batasnya 1 minggu. Itu pun harus wajib melampirkan surat dari wakil rektor 1 dan rektor. Wajib itu. Kalau tidak ada surat itu, tidak akan bisa. Dan keuangan. Jadi bukan lagi melalui prodi, tapi langsung melalui di rektorat. Ya, harus minta ke Pak Warek 1 tanda tangan, ke Pak Rektor, ya baru bisa keuangan bisa ngebuka status nonaktif kalian. Jadi kalau kemarin-kemarin kalian cukup ke prodi kan. Nah, kalau sekarang kalian harus menemui wakil rektor 1. Tidak bisa diwakilkan, wajib mahasiswanya sendiri. Seperti itu. Itu pun dikasih waktu hanya 1 minggu. Ya, setelah dari 30 Januari. Seperti itu. Ya. Nah, kalau lewat dari yang sudah ditentukan lagi 1 itu, otomatis kalian benar-benar tidak boleh melakukan proses pembayaran. Artinya kalian akan statusnya nonaktif dan biayanya yang akan muncul adalah biaya nonaktif. Gitu. Ya. Oke. Ada nggak lagi pertanyaan? Misalkan kita cuti, misalkan di sini mana? Dari Bu Eci ya. Kalau misalkan kita cuti, apakah kita harus mengganti kelas yang tertinggal di semester akhir nanti? Oke. Kalau misalkan nanti melakukan proses pengajuan cuti, ya, proses pengajuan cuti, ya. Nah, ini kalian nanti, misalkan kalian cuti di semester 3, gitu. Terus melakukan proses pengajuan cutinya secara sistem, ya. Nah, kalian nanti saat semester berikutnya 4 itu tidak akan dinaikkan, tapi tetap akan bertahan di semester 3. Ya, jadinya kalian nanti tidak perlu ngulang lagi di semester berikutnya, tapi kalian tidak akan dinaikkan ke semester berikutnya. Gitu. Jadi kalian kalau misalkan kalian cuti semester 3, semester depan otomatis hanya di semester 3 lagi. Gitu. Jadi tidak naik semester. Ya, kenapa? Karena ada beberapa mata kuliah yang memang harus dilewati berkelanjutan. Ya, yang tidak bisa di langkahi itu ya. Terus pertanyaan lagi. Nah, kalau tidak aktif maksudnya bisa seperti apa? Tadi kan sudah saya jelaskan ya, mahasiswa yang tidak melakukan proses registrasi. Terus ada lagi. Jadi kalau telat masih bisa Pak, asal ada tanda tangan Warek 1. Ya, itu pun waktunya hanya 1 minggu setelah selesai 30 Januari. Ya, 30 Januari. Tapi perlu diingat, wakil rektor itu ada di pusat, Tangerang Selatan. Jarang di beliau ke sini paling hanya beberapa bulan sekali. Ya, seperti itu. Ya, harus ada pengesahannya seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Eci tadi udah ya? Udah saya jawab ya. Oke. Silakan lagi. Ada yang bertanya lagi terkait dengan cuti akademik. Ya, jadi silakan yang kalau mau cuti hamil mau apa ya silakan. Ya, ajukan mulai tanggal 20 melalui staf prodi. Dengan catatan harus melesaikan tagihan-tagihan di semester sebelumnya. Ya, atau dengan tidak ada tagihan. Ya. Terus cuti juga jangan dulu bayar proses registrasi. Ya, ajukan cuti baru lakukan proses registrasi. Oke. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Jadi nanti jangan ada lagi yang japri saya, Pak, cuti kapan?
boleh nggak dilakukan gitu. Biasanya kan yang saya kan kita sudah disediakan grup akademik ya. Kalau memang itu sifatnya bukan privasi ya, yang harus diketahui oleh umum, silahkan tanyakan di grup akademik. Nanti akan ada yang jawab. Bisa saya ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sudah di semester atas, yang udah pernah melalui itu akan bantu jawab seperti itu. Biar kenapa? Biar nanti pertanyaan ini tidak mengulang ataupun yang lain bisa mengetahui seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Terus di sini ya, pindah. Saya akan jelaskan terkait dengan pindah shift. Ya, pindah shift. Tadi ada pertanyaan, ya, kapan Pak dilakukan pindah shift? Ya. Nah, pindah shift pun ya seperti yang sudah saya share juga playernya dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Januari. Dengan catatan jangan dulu melakukan proses registrasi ulang. Urus dulu pengajuan pindah reguler pun ya dengan catatan alasannya yang masuk ke akal. Jangan sampai misalkan karena saya ikut teman saya pindah shift. Gitu. Nah itu pasti nggak akan saya izinkan. Terus misalkan karena saya malas di reguler A, teman-temannya nggak baik gitu. Nah nggak akan saya izinkan juga. Misalkan, oh karena saya udah putus sama pacar saya Pak, saya pengennya ke reguler B aja. Nah, kayak gitu. Nah itu pasti nggak akan saya izinkan, kayak gitu. Ya, nah pindah reguler, ya apa yang diizinkan adalah misalkan, oh karena misalkan saya reguler B, ya terus perempuan Bentar, Pak Asepnya lagi ada kendala sebentar. Oke ya, maaf ya tadi sinyalnya terputus ya. Oke kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan apa lagi? Misalkan, oh ya tadi kita lanjut pas saat pindah shift ya. Nah kalau misalkan karena proses, oh karena saya udah diterima Pak kerja gitu dari reguler A mau pindah ke B atau ke C ya silahkan aja. Tapi pindah reguler ya hanya bisa dilakukan selama masa studi adalah 1 kali. Jadi kalau kalian sudah pindah reguler sekali, terus mau pindah lagi, mengajukan lagi, nah itu nggak akan bisa. Jadi hanya 1 kali selama masa studi. Masa studi itu kapan? Batas maksimal itu kapan? Dari semester 1 sampai semester 14. Ya. Kan kita normalnya adalah 8 semester, ya, tapi maksudnya itu punya untuk bernapasnya lah sampai 14 semester itu pun kalau ada yang mau sampai 14 semester. Ya, tergantung kalian, ya. Gitu. Di kampus Unpam itu dikasih pilihan, mau semester 8 apa mau semester 14. Gitu. Ya, mudah-mudahan mahasiswa kita hanya inginnya di semester 8 udah lulus. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, sini. Pak izin bertanya, apakah pindah reguler hanya pas waktu registrasi ulang aja? Oke, jelas, Mas. Karena kan pindah reguler kan pindah kelas ya, tidak bisa dilakukan selama pembelajaran. Pindah shift atau pindah reguler bisa dilakukan pas saat berbarengan dengan registrasi. Jadi kalian proses dulu perpindahannya dengan mengajukan ke staf prodi ya dengan alasan-alasan yang memang masuk di akal. Ya.
Ajukan, setelah diajukan di ACC baru melakukan proses perpindahan reguler ke reguler yang dituju, yaitu melalui pembayaran di loket PMB. Bayar nggak? Kalau untuk pindah kelas, gratis nggak ada biaya. Hanya nanti biayanya melalui PMB itu biaya untuk registrasi ulang atau registrasi. Itu. Jadi untuk pindah reguler gratis ya. Gratis tanpa dipungut biaya apapun. Ya kalau misalkan ada yang minta ataupun dari staf prodi nanti bilang aja ke saya ya gitu. Itu gratis ya gitu. Terus mana? Nopi ya. Untuk Pak izin bertanya, jika ada pembulian gimana Pak? Akan ada tindak lanjut atau tidak? Pasti ya. Pasti akan ada, bukan tindak lanjut lagi, pasti akan langsung saya panggil yang bersangkutan dan yang memberitahukan pun ke saya pasti itu akan aman, dijamin 100%. Jadi siapapun yang dibully ya oleh mahasiswa ya mau teman kelas ataupun apa nanti bilang ke saya ataupun ke dosen-dosen yang lain. Dosen-dosen di sini setiap hari ada di kampus ya. Terus juga ya sering saya pertanyaan, Pak saya izin hari ini ada di kampus enggak? Saya ada setiap hari ya di kampus. Kalau ada yang mau ke kampus silakan aja di ruang prodi lantai 2. Tapi temui saya di jam kerja, jangan pas jam 12 ya. Jam 1 itu kan jam-jamnya istirahat ya gitu. Terus juga jam pas maghrib gitu. Paling kan normalnya seperti jam setengah 7 ya kan. Dari pagi jam 9 sampai jam 12. Nah itu pasti saya ada di kampus ya. Di ruangan ya. Nah ini silakan aja untuk Mbak Nopi nih ya. Kalau misalkan nanti ya ataupun nanti terjadi pada temennya dan apa semua ya gitu ya. Dan semuanya. Nah ini silakan aja nanti diinformasikan aja ke kan setiap kelas itu dibagi ke dosen pembimbing akademiknya masing-masing kan ya. Ataupun boleh juga langsung ke saya atau terkait hal yang seperti ini ya nanti silakan aja ya. Pasti yang memberikan informasinya pasti akan saya rahasiakan gitu ya gitu resikonya ya kalau yang ngebully ini memang sesuai pelanggarannya itu ada kode etik mahasiswa kan masuk kode etik mahasiswa ya nah kalau masalahnya itu benar-benar besar sanksinya akan dikeluarkan sanksinya pasti akan dikeluarkan gitu. Ya seperti itu ya jadi akan lulus duluan lulusnya tanpa memang dengan pelanggaran ya seperti itu ya silakan nanti ada hal apapun dengan dunia di akademiknya silakan bisa diobrolkan oleh ke prodi ataupun ke dosen-dosennya ya kecuali ya masalah minjem uang ya nah ini saya nggak bisa nolong ya seperti itu ya itu ya itu ya untuk Mbak Novi ya. Terus ada lagi nggak? Oke, ini bisa dijawab. Apa lagi nih? Ada lagi pertanyaan? 14 semester tambah gelar MA, mahasiswa abadi. Ya itu. Ya. Herrera ya, ini mahasiswa abadi ya. Terus izin bertanya, pembayaran cek di MyUnpam semester genap benar tidak Pak? Sudah cek di MyUnpam tidak muncul. Terima kasih. Nah, biasanya nanti ya mendekati ataupun 1 minggu. Nah, itu biasanya nanti akan keluar. Mas. Mungkin ditunggu aja ya. Tapi yang jelas untuk biaya nominalnya itu angsuran pertama plus biaya registrasi itu kalau nggak salah berapa ya? Saya lupa ya kalau untuk ya. Jadi angsurannya itu kurang lebih 200 ribuan oh ya untuk registrasi. Ya, 200 ribu berarti tambah 150 kurang lebih 350 itu. Ya, itu yang semester sebelumnya ya. Tapi kalau untuk yang semester ini kan saya kurang tahu.
lagi ya. Nanti makanya dicek aja nanti di My Unpamnya ya untuk milah ya. Terus siapa lagi? Nah, ada pertanyaan Herrera. Apa ada kemungkinan perpanjang tanggal registrasi, Pak? Ya, ini tergantung ya, nggak tahu juga ya, nggak tahu apakah ada kebijakan terkait perpanjangan hari registrasi. Tapi kalau memang ada perpanjangan, biasanya saya akan informasikan di grup ketua kelas ataupun di grup Telegram akademik mahasiswa ya. Nanti yang di sini mungkin yang belum gabung grup Telegram, nanti Pak Irfan mungkin akan share linknya ya terkait dengan grup akademik yang di Telegram itu ya. Jadi nanti terkait hal informasi akan saya informasikan di sana, perpanjangan hari registrasi atau dan sebagainya ya. Tapi untuk saat ini belum ada info. Jadi ya mahasiswa harus bisa mengikuti sesuai aturan yaitu tanggal 30 Januari kalau memang statusnya tidak mau dinonaktifkan oleh sistem ya, bukan sama saya di nonaktifkannya. Terus ada lagi Asep Apriana, izin bertanya, apakah ketika next semester itu kelas kita bakal diacak lagi untuk anggota kelas atau tetap seperti semester sebelumnya? Nah, biasanya ini ya, kalau memang tidak ada peleburan kelas, biasanya peleburan itu artinya apa? Jadi kan biasanya banyak semester 1 itu banyak yang tes ombak ya. Artinya yang hanya daftar habis itu 1 minggu perkuliahan ngilang, nggak ada. Nah, ya banyak seperti itu. Pasti di semester 1 itu rata-rata kan kita semester 1 itu ada 7 kelas, ya 7 kelas dengan rata-rata per kelas itu adalah 35 mahasiswa. Nah, di setiap kelas itu rata-rata ada yang hilang sampai 2 atau 3 mahasiswa. Ya artinya kan kalau dikalikan 7 kan kurang lebih ya 14 ataupun di atas 15 mahasiswa yang hilang. Nah, ini bisa memungkinkan dari 7 kelas diubah menjadi 6 kelas. Ya, biasanya itu nanti diambil di kelas terakhir yang akan dilebur. Artinya akan dipindah-pindahkan ke kelas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Biasanya, tetapi kalau memang tidak ada konstan, ya mahasiswanya tetap ada, ya semua itu pasti tidak akan diacak. Ya, tidak akan diacak. Ya, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, saya mau bertanya, yang mau mengajukan cuti itu caranya kayak gimana ya? Nah, cuti, tadi sudah saya jelaskan ya, proses pengajuannya seperti apa. Jadi pengajuan cuti yaitu sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, yaitu dari tanggal 20 Januari sampai tanggal 30 Januari. Ya, dengan catatan sudah melunasi tagihan sebelumnya di semester sebelumnya dan belum melakukan proses registrasi ulang. Jadi, kalau kalian ingin mengajukan cuti, silakan datang ke kampus langsung, tidak melalui chat ataupun apa, ya. Datang untuk mengisi form pindah ataupun form cuti di staf prodi, ya staf prodi. Staf prodi kita itu di mana? Di lantai 2 gedung C, gitu, ya. Nanti isi formnya, setelah isi, ya cuti, mengisi alasannya apa, ya. Setelah itu nanti bawa ke PMB atau ke bagian keuangan, loket keuangan ya untuk melakukan proses validasi cuti dan melakukan proses pembayaran cuti. Ya, cuti itu biayanya adalah 600.000 dan minimal semester 3. Itu ya. Kalau semester 2 bisa nggak? Nggak bisa. Wajib semester 3 sesuai yang ada di pedoman akademik. Pak izin bertanya, perpindah reguler batas sampai semester berapa? Pindah reguler, ya nggak ada batasan, ya nggak ada batasan, ya paling pindah reguler kan dari rata-rata kan semester 1 sampai semester 8. Kalau semester 9 kan rata-rata udah tinggal fokus tugas akhir doang, gitu, ya, ya. Nah, reguler batas sampai semester berapa? Batasnya berapa kali atau berapa semester, ya. Nah, di sini kalau untuk tadi kan perpindahan reguler wajib hanya 1 kali dalam masa studi. Mau itu di semester, kalau misalnya semester 1, yang mau kedua langsung mau pindah reguler nggak masalah. Ya, tapi nanti itu akan permanen, nggak akan bisa pindah-pindah lagi, gitu, ya. Terus dari reguler C ke A bisa nggak? Bisa. Reguler
A ke B bisa, A ke C, semua perpindahan reguler bisa. Hanya kalau bedanya kalau kalian dari reguler A ke C pasti akan ada perubahan angsuran karena kan reguler A, B dan reguler C itu berbeda ya untuk biaya kuliahnya. Oke. Terus, nah, ya kebijakan perpanjangan nggak soalnya kerja nggak semua gajian di akhir bulan. Nah itu biasanya dari kebijakan itu bukan dari, ingat ya, prodi itu tidak memiliki kebijakan. Prodi hanya menjalankan kebijakan ya yang sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan gitu. Jadi kalau kebijakannya memang tanggal 30 ya prodi ya mengikuti 30, tidak bisa lagi ya. Jadi kalau memang nanti ada perpanjangan pasti akan diinfokan ya, akan diinfokan oleh prodi ya perpanjangan. Ya, walaupun ada perpanjangan, paling waktunya hanya dalam 1 minggu. Biasanya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Terus, oh udah, nggak ada lagi ya pertanyaan untuk pindah reguler ya. Nah, terus kalau misalkan ini, bagaimana mekanisme pembayaran registrasi? Nah, kalian bisa follow aja Instagramnya Unpam, yaitu info pembayaran. Biar nanti ada sebagai pengingat. Biasanya kan kalian suka buka IG ya, Instagram ya. Nah, ini nanti kalian follow aja info pembayaran Unpam ya. Atau bisa klik di link di poin E ini. Nanti otomatis akan masuk ke dalam IG-nya info pembayaran Unpam ya. Terus informasi biaya tagihan dapat dilihat pada My Unpam ya. Jadi di sana ya. Kalau untuk proses pembayaran. Nah, terus, kita kan di sini nggak ada penerima beasiswa KIP ya, karena kan ada untuk syarat beasiswa KIP itu yang harus sekarang itu instansinya kalau nggak salah harus baik sekali ya. Jadi kemungkinan besar kita nggak akan ada yang KIP. Tapi kita ada mahasiswa yang dapat beasiswa Bajnas Cendekia, yaitu full sampai lulus. Ya, nah untuk mahasiswa Bajnas Cendekia, ya. Nah ini kan pembayarannya dari Bajnasnya langsung ke dalam ke Unpamnya langsung. Jadi nggak melalui lagi mahasiswa. Jadi nanti skemanya untuk beasiswa Bajnas ini mahasiswa itu harus bayar registrasi dulu. Ya nanti uang registrasi kalau sudah dibayarkan oleh Bajnas nanti akan dikembalikan kayak gitu. Cukup hanya registrasinya aja. Ya. Nah, terus juga yang mendapatkan beasiswa wajib menginputkan di Sistema ya. Wajib melakukan di Sistema upload ya. Nah, bagaimana Pak cara menginputkannya yang penerima beasiswa? Ya, silakan bisa menghubungi Pak Rikil Abri ya sebagai dosen kemahasiswaan. Nanti akan dipandu bagaimana cara upload dan apa aja dokumen yang harus disiapkan ya. Itu sampai batasnya adalah 19 Januari 2025. Ya. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan pembayaran biaya pengajuan cuti ya, yaitu sampai tanggal 30 sama seperti registrasi ulang ya. Nah, ada pertanyaan lagi di sini ya. Kita izin bertanya, kalau yang belum membayar registrasi gimana ya, Pak? Nah, yang belum bayar registrasi ya pasti akan dinonaktifkan, otomatis tidak akan bisa ikut perkuliahan semester ini, ya, nggak akan bisa ikut perkuliahan, ya, namanya itu nonaktif, itu nggak akan boleh masuk ke kelas, ya, yang masuk ke kelas itu adalah mahasiswa yang aktif atau sudah melakukan proses registrasi, gitu. Nah, di sini sudah dibantu ya. Ya, yaitu pembayaran awal adalah 550. Itu udah registrasi sekaligus yang di awal pembayaran. Nah, ini ya. Ini kayak kalau nggak salah yang untuk rang reguler Sabtu ya. Terus ada lagi dari pertanyaan. Pertanyaan lagi. Izin bertanya terkait beasiswa ini apakah untuk semua reguler? Ini saya bukan ini ya, tapi yang sudah dapat ya biasanya itu kan kemarin kan ya, itu kan info-info beasiswa itu kan sudah diinfokan ya di grup ketua kelas ya. Nah, itu apa aja ya?
proses rekrutmennya. Nah, itu kan kemarin udah. Nah, dan alhamdulillah ada satu mahasiswa kita, hanya satu aja yang ngajuin. Dan alhamdulillah dia keterima. Ya, kita tunggu itu sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Ya, sudah diinfokan juga di grup akademik ya, sama grup ketua kelas. Ya, harusnya kalau kalian aktif ya kalian udah baca di sana. Kita pernah share untuk informasi beasiswa Baznas. Nah, biasanya kalau untuk cendekia itu biasanya dia wajibnya ada semester 1 karena perkuliahannya nanti akan benar-benar gratis dari semester 2 sampai selesai. Ada beasiswa buat yang udah tua, Pak? Enggak, Pak. Semisal yang usianya di atas 35 tahun gitu, Pak. Beasiswa untuk yang udah tua. Ya, gimana ini ya? Ya, tergantung ya, mungkin gubernurnya siapa nanti. Ya, mungkin ada ya. Tapi kalau yang seperti ini kan ya mudah-mudahan lah. Kita namanya ini kan usaha dulu. Ya, gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak, untuk yang ingin pindah reg C, apakah harus mendaftarkan pekerjaan dulu untuk bisa pindah regnya? Ya. Nah, kalau di Unpam Pusat itu kebijakannya adalah reguler C adalah orang-orang yang memang kerja dan memang harus ada surat bukti surat karyawan atau diterima kerja keterangan kerja. Ya, tapi kalau di Unpam Serang ini kalau memang alasannya itu masuk ke akal, ya akalannya yang akal sehat lah gitu ya. Alasannya yang memang benar-benar gitu. Ya silahkan aja ajukan pindah ke ajukan ke staf prodi. Ya nanti dari staf prodi sebelum ke staf prodi pasti akan ketemu saya dulu. Saya akan tanya-tanya dulu. Kenapa pindah reguler gitu. Ya, saya tadi bilang kalau emang pindahnya karena putus sama pacarnya, nah itu nggak akan saya ACC juga gitu. Ya, seperti itu ya. Silakan ajukan pindah reguler, cuti ya mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Januari ya. Ataupun kalau misalkan mau bikin dan ini ya, saya juga informasikan ya terkait dengan uh, yang saya tadi sudah jelaskan ya. Keputusan ini udah final ya. Jadi kalau memang mahasiswa yang tidak melakukan proses pembayaran di tanggal sampai batas waktu yang sudah ditentukan 20 Januari, itu akan benar-benar dinonaktifkan oleh sistem. Ya, akan dinonaktifkan oleh sistem. Tidak ada lagi kebijakan dari prodi dan sebagainya. Ya, akan benar-benar dinonaktifkan. Jadi saya sarankan ya kalian sebelum tanggal 20 kan nanti ada libur ya, libur di tanggal 25 sampai tanggal berapa tuh? Tanggal 27 ya. Nah, kalau tanggal merah pasti kalau kalian mau langsung ke PMB pasti akan tutup gitu. Ya, pasti. Terus juga kalau dari tanggal mau mendekati penutupan batas cut off yaitu 3.30 biasanya numpuk itu di loket PMB. Ya, PMB. Terus juga kalau yang mau bayar lewat Bank Mitra, baiknya ya jangan pas di hari H-nya, bukan harinya, tapi pas terakhirnya. Misalkan kalian mau bayar melalui Bank Mitra nih di tanggal 30-nya, saya sarankan jangan, karena kan takutnya nggak secara real time ya, gitu. Jadi status kalian malah langsung nonaktif nanti, ya. Seperti itu. Kalau ke loket kan otomatis kan langsung eksekusi. Kalau ke Bank Mitra kan melalui bank dulu, pihak ketiga dulu, ya. Seperti itu. Ya. Oke, silakan ada yang bertanya lagi. Nah, terus juga di sini saya akan jelaskan terkait dengan sidang UAPS, pra UAPS dan UAPS ya. Nah, ini ya saya kan sudah khusus ini untuk yang semester ini ya, semester 6 ke 7, 7 dan ke 8. Nah, semester 7 kan ada sudah beberapa mahasiswa yang mengajukan ya, yaitu kurang lebih ada 19 mahasiswa yang sudah mengajukan sidang pra-UAPS yang sudah diselenggarakan juga ya. Nah, terus ada beberapa juga mahasiswa yang memang belum mengajukan. Silahkan persiapkan dari sekarang karena
kita akan membuka mulai pendaftaran itu dari awal 1 Februari sampai 14 Februari. Jadi yang sekarang semester 6 ya nanti mau ke semester 7 itu udah bisa mengajukan. Jadi yang sekarang semester 6 persiapkan berkasnya ya, berkasnya ataupun nanti proposal yang akan diajukan ya. Terus lakukan proses pendaftarannya mulai dari tanggal 1 Februari sampai 14 Februari 2025. Ya. Pelaksanaan pra-UAPS ya nanti itu di hari Kamis. Ya, biasanya kita mulai dari pagi sampai sore, yaitu tanggal 20 Februari 2025. Jadi masih ada waktu sekarang kurang lebih 1 bulan. Ya. Nah, biasanya kalau kalian udah lulus di semester 6 nggak ada A ataupun D ya. Nanti total keseluruhan itu kurang lebih dari 108 SKS harusnya udah bisa. Dan kalau kalian ingin nyoba pun ya, nanti kalian masuk ke melalui MyUnpam. MyUnpam kalian masing-masing nanti ajukan pra-UAPS. Kalau memang kalian masih di semester 4, 3, 2, dan 1, pasti nanti pas saat kalian akan ajukan atau tambahkan ada keterangannya. SKS belum memenuhi atau 108 SKS. Tapi pas saat kalian mengajukan udah bisa mengajukan, otomatis itu kalian sudah bisa. Berarti otomatis kalian sudah lulus 108 SKS. Nah, terkait tahapan-tahapannya, di sini kalian harus bayar biaya sidang pra-UAPS yaitu 125 sesuai dengan surat keputusan ketua yayasan di sini. Kalian kalau misalkan Pak, kok bayar segini? Nah, itu udah ditentukan oleh ketua yayasan, ya. Kok harus bayar sekian? Nah, itu udah tertera nominalnya. Ya. Terus di sini formulirnya di mana Pak ambilnya? Bisa melalui staf prodi atau melalui website prodi. Website prodi kalian di sini nanti tinggal isi aja. Ya, nanti akan difarap juga oleh staf prodi. Jadi daftarnya melalui staf prodi ya untuk terkait proposal sidang tugas akhir ya. Nah, terus di sini bahwa kalian untuk membawa bukti setelah kalian submit di MyUnpam, kalian screenshot, kalian print buktinya kalau kalian sudah melakukan submit di MyUnpam. Ya, nanti pun dari staf akan ngecek nama kalian apakah sudah submit atau belum. Kalau belum, otomatis pendaftaran akan ditolak. Itu ya untuk khusus untuk semester 6 dan 7. Terus saat sidang nanti wajib membawa 2 eksemplar proposal dari bab 1 sampai bab 3. Ya, seperti itu ya untuk sidang pra-UPS nanti. Nih, ada pertanyaan pembayaran pra-UAPS kemana Pak? Staf prodi. Ya, ke staf prodi di lantai 2 nanti lakukan sesuai dengan surat edaran ini yaitu submit proposalnya ya, terus setelah itu disubmit, lakukan proses pengisian formnya, bisa langsung di staf prodi ngisinya ataupun bisa dari rumah juga yaitu ngisi di form. Setelah itu tapi perlu formnya juga harus dibawa ke staf prodi juga ya di sini. Oke. Terus ada lagi pertanyaan mengenai pra-UAPS ya. Dan nanti ya untuk khususnya semester 8 yang kemarin 19 orang tersebut yang sudah mengajukan sidang skripsi ya, kalau ingin sidang tugas akhirnya, kalau sidang pra dan pas mau sidang itu kan berbeda ya. Ya, nah itu nanti biasanya saat selesai UAS. Ya, saat selesai UAS biasanya ada sidang. Karena kalau di semester 8 itu wajib harus selesai 8 semester itu total 138 tanpa tugas akhir. Ya, tugas akhir. Dan wajib semua nilai itu tidak ada nilai E-nya. Ya, tidak ada nilai E-nya. Ya, nanti berarti di semester depan, semester genap, ya pembukaan sedang pra-UAPS itu ada di bulan, saya cek dulu ya di sini ya. Kita Januari mulai perkuliahan kita nanti di awal Maret ya, saat bulan puasa, khususnya untuk reguler P, berarti baru ke kampus itu setelah Lebaran. Dari sekarang sampai Lebaran, kalau nggak ada kegiatan yang lain. Itu reguler B. Ya. Kita di sini April, Mei, Juni, Juli. Nah, Juli. Nah, sidang tugas akhir itu nanti ada di akhir awal Juli di minggu kedua biasanya nanti. Ya, setelah selesai UAS input nilai,
nilai kalian tidak ada yang ulang, ya. Itu. Ya, pasti kita akan melakukan sidang UAS. Jadi nanti pas saat semester 9 kalian udah lulus, tinggal yudisium, tinggal wisuda. Gitu. Wisudanya di mana? Di kampus Serang juga di sini. Ya, gitu. Nah, terus juga ya. Nah, untuk yang semester 7 ke 8 ya, 7 ke 8 otomatis nanti akan ada tagihan tugas akhir yaitu sebesar 1 juta sesuai yang sudah ditulis di surat keputusan ketua yayasan. Kalian bisa baca di sini. Ya, ada tagihan 1 juta. Saat otomatis KRS tugas akhir itu ada. Jadi nanti yang semester 8 ya, kalian jangan kaget kalau ada tagihan tugas akhir 1 juta. Gitu ya. Karena memang semester 8 udah ada tugas akhir. Ya. Oke. Oke, Black Slamper maksudnya apa? 2 rangkap. Ya, atau 2 buku lah gitu, 2 proposal. Nanti satunya untuk kalian, satunya untuk dosen pengujinya gitu ya. Gitu. Oke ya, untuk surat edaran ini ya. Oke, kita balik lagi terkait dengan surat edaran dari Pak Wakil Rektor 1 ya. Nah, di sini dijelaskan sanksi akademik ya. Nanti sudah saya jelaskan berulang kali. Ya, sanksinya adalah di semester genap atau semester depan mahasiswa tersebut dinyatakan tidak aktif atau non-aktif secara otomatis oleh sistem. Ya, otomatis kalau pas saat kalian belum bayar tanggal 30, pas saat kalian masuk ke dalam 1 Februari, dicek My Unpamnya langsung merah itu. Langsung non-aktif. Terus ada lagi, mahasiswa yang dinyatakan non-aktif lebih dari 2 semester. Nah, ini non-aktifnya berturut-turut. Semester ini nonaktif, semester depannya dia nonaktif, dan semester depan otomatis langsung keluar, langsung di DO, ya secara berurut atau tidak, maka dinyatakan mengundurkan diri atau putus studi, ya. Oke, seperti itu. Oke, jelas ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, untuk yang belum bisa gabung di sini nanti dari Prodi akan disediakan berupa hasil record ya di YouTube Prodi nanti. Akan di-share ke ketua kelasnya terkait videonya, link videonya nanti dari tim kemahasiswaan akan share itu ya, link YouTube-nya. Jadi nanti hasil record ini akan di-share di YouTube Prodi. Gitu. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Jadi jangan sampai lagi ada pertanyaan, Pak saya nggak dapat informasi ini. Nah, seperti itu ya. Ini kita sudah jelaskan, kita udah share di grup akademik, kita udah buat player semuanya ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang belum meregistrasi, terus dia statusnya non-aktif, terus masuk ke ruang kelas, ya mohon maaf, nanti pasti tidak akan diizinkan oleh dosen yang bersangkutan. Ke saya pun percuma juga, nggak akan bisa juga. Gitu. Otomatis pun nanti di absensinya pun kan nama kalian nggak ada. Oke ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya, silakan. Mumpung di grup diskusi ini, jangan malu-malu untuk bertanya. Oke. Ada Mauladi ini. Tanya. Punten, mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Sekaligus memastikan lagi terkait timeline registrasi. Biasanya kan di tagihannya itu menjelang awal masuk perkuliahan, tapi sekarang malah lebih cepat ya, Pak. Ya. Awal perkuliahan biasanya memang di bulan setelah UAS kan, setelah UAS 2 minggu pasti nanti ada proses registrasi. Kalau sekarang bukan setelah UAS ya, berarti kan 1 bulan kan. Biasanya memang 1 bulan setelah proses UAS registrasi itu. Ya, karena untuk apa? Ya kan kita untuk memastikan nanti, memastikannya untuk persiapkan KRS kalian, persiapan kelasnya semua. Ya, jadi seperti itu. Ya. Terus ada lagi pertanyaan, silakan. Jangan malu-malu. Ya, kalau malu bertanya takutnya putus di jalan kuliahnya. Oke, silakan. Izin bertanya lagi. Pembayaran sidang UAPS yang 1 juta, pembayaran lewat MyUnpam apa Staprodi? Pembayaran semuanya nggak ada yang, kalau untuk yang sidang pra UAPS ya itu melalui Staprodi. Ya.
yang sidang proposalnya itu melalui staf prodi. Tapi kalau sidang UAPS ya yang ada di tagihan MyUnpamnya itu melalui loket keuangan, tidak bisa ke staf prodi. Ya, melalui loket keuangan. Jadi yang ada di MyUnpam semua itu adalah melalui loket keuangan Unpam. Seperti itu. Ya, itu di semester 8 nanti. Ya, kalian akan ini. Ya. Terus juga misalkan kan bisa nggak Pak sidang tugas akhirnya kan nanti yang semester 8 ini masih ada beberapa mata kuliah ataupun yang 13 SKS ya. Adapun masih 13 SKS lagi. Nah, ini nanti apa 6 SKS-nya adalah tugas akhir, terus ada mata kuliah mobile programming, ada kewirausahaan dan etika profesi. Nah, ini harus menunggu keluar nilainya dulu baru bisa mengajukan sidang tugas akhir gitu. Dan saya lupa juga kelewat ya. Nah, nanti saya akan buka di sini, kalian bisa buka terkait dengan di website prodi ya. Nah, ini udah kelihatan ya untuk website prodinya ya. Nah, itu ada namanya revisi KRS khusus untuk yang semester 7 dan 8. Ya, kalian nanti buka website prodi, informasi akademik terus masuk ke revisi KRS. Ya. Nah, ini. Nah, ini akan masuk ke revisi KRS di sini. Revisi KRS mulai tanggal 11 sampai 15 Februari dengan catatan adalah telah melakukan registrasi atau mahasiswa lama atau semester aktif, yaitu di semester 7. Nah, semester 7, ya kalau yang sekarang semester 6 mau naik ke 7, terus sudah bayar registrasi, ya statusnya aktif, pada saat di tanggal 11-15 itu bisa melakukan revisi KRS di MyUnpam-nya masing-masing. Karena semester 7 untuk reguler AB itu batas maksimalnya adalah 24 SKS, sedangkan di semester 7 itu kalian mendapatkan total SKS adalah 19 SKS. Berarti masih ada sisa 5 SKS lagi tuh yang bisa dimasukkan. Ya, berarti yang reguler AB kan bisa masukin mata kuliah satunya 3 SKS, satunya 2 SKS. Jadi 2 mata kuliah tuh bisa direvisi. Ya. Jadi revisi KRS ini adalah misalkan kalian akan saya di semester 1 algoritma pemrograman 1 dapat E. Nah, ini bisa diambil revisi di semester 7. Itu berbeda dengan semester pendek ya. Jadi terserah, tapi revisi KRS ini tidak bisa mengambil semester KRS-nya itu di atasnya. Maksudnya misalkan etika profesi kan ada di semester 8. Nah, kalian semester 7 mau revisi KRS ngambil etika profesi. Nah, otomatis nggak akan bisa. Karena di sini revisi KRS adalah mata kuliah yang pernah diampu. Revisi KRS bisa nggak yang nilainya B? Mau direvisi aja, silahkan aja. Tapi yang jelas kalau nilainya A nggak akan bisa direvisi. Karena mentok nilainya A. Ya, nggak ada lagi A-nya yang lain gitu. Ya. Kecuali ya mungkin yang semester 1 dan 3 sekarang. Karena kan sistemnya penilaiannya ada A, terus ada A min. Ya, nah kalau A min masih bisa dibuat menjadi A plus gitu. Nah, tapi kalau semester yang untuk reguler C, hanya bisa dilakukan pas saat revisi KRS itu di semester 8. Karena maksimalnya itu hanya 20 SKS. Ya. Di semester 7 dia 19 SKS. Nah, kan sisa 1 SKS otomatis kan nggak bisa. Nah, tapi semester 8 nih yang banyak yang ngulang, silahkan. Kalian punya jatahnya itu adalah sisanya di sini, total kan kita ada 13 SKS ya, semester 8 ya. Berarti ada 7 SKS. Jadi kalau kalian mau ngambil mata kuliah yang 2 SKS, bisa ambil 3 mata kuliah yang bisa direvisi. Nanti revisinya, ya pasti kalian ikut ke kelas semester-semester sebelumnya. Ya, sendirian aja. Ya, gitu. Ya. Nah, terus juga di sini revisinya melalui MyUnpam online. Jadi melalui revisi KRS kalian masing-masing, kalian bisa cek di sana ada menu revisi KRS ya. Untuk melihatnya nanti kalian akan ada di MyUnpam juga untuk cek jadwal perkuliahan di MyUnpam atau bisa melalui website prodi ini. Website prodi pasti nanti di menu unduhan ya download, nanti akan saya kirim ya rekapitulasinya berbentuk file Excel. Jadi kalian nanti bisa filtering ya mau mata kuliah apa aja di semester berapa ya nanti bisa ngelihat
Dari perkuliahan reguler semester 1 sampai semester 8 nanti ada semua. Jadi kalian bisa cek sendiri. Ingat ya, batas waktunya adalah 11 sampai 15 Februari untuk revisi KRS. Ya, seperti itu. Terus ada pertanyaan tidak terkait revisi KRS? Oke, silakan raise hand yang ingin bertanya. Atau bisa di siapa? Oh, oke. Ya. Nah, satu-satunya kalian coba adalah ajukan di My Unpam. Kalau kalian semester 6, ya kan semester 6, ya. Terus kalian udah registrasi, pas saat kalian registrasi pembayaran di tanggal 20, otomatis kalian sudah langsung berubah statusnya ke semester 7. Nah, pas saat kalian udah semester 7, kalian coba ajukan di My Unpam. Kalau memang bisa mengajukan, yaitu berarti syaratnya udah terpenuhi. Kalau belum ada keterangan warna merah nanti, SKS kamu belum terpenuhi, nah itu berarti otomatis kalian belum bisa mengajukan. Di sistem udah dibatasi itu. Jadi otomatis. Jadi kalau kalian bisa mengajukan di My Unpam, berarti ya pasti bisa. Pasti udah lulus. Seperti itu. Revisi KRS ada biaya tambahan lagi enggak, Pak? Enggak ada revisi KRS, enggak ada biayanya, gratis. Ya, enggak ada biayanya. Jadi walaupun misalkan kan KRS-nya 19, ya. Ada kalau misalkan satu SKS gitu atau berapa enggak ada biaya. Nah, itu gratis untuk revisi KRS. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jangan sampai nanti bertanyanya setelah selesai ini malah pada japri, ya. Gitu. Biasakan kalau bertanya itu nanti di grup akademik ya, biar nanti bisa yang lain bisa tahu. Jadi yang lain pun tidak ketinggalan informasi, gitu. Ya. Silakan, ditunggu. Sebelum kita akhiri nih, ya. Ya, ya bisa dikirim share aja Pak Revan, absen. Ya, sama satu tambahan lagi ya. Untuk apa UTS dan UAS susulan. Nah, ini kita sudah tutup ya, tidak ada lagi nanti yang ke prodi, Pak, bisa enggak UTS. Nah, itu sesuai dengan surat edaran, yaitu batasnya adalah 13 eh, Januari kemarin. Jadi untuk perbaikan nilai ataupun revisi nilai, ya itu pasti udah ditutup. Terus tanya lagi, ada beberapa yang ingin, Pak, kira-kira semester pendek kapan? Gitu. Semester pendek adanya hanya setahun sekali, biasanya dilakukan di semester genap. Kebetulan semester depan adalah semester genap, pasti ada namanya semester pendek. Ya, untuk infonya nanti akan langsung diinformasikan oleh bagian pendidikan. Ya, biasanya Pak Amin ya, itu akan menginformasikan. Biasanya juga 1 minggu setelah mulai perkuliahan akan diinfokan langsung kapan pendaftarannya. Terus di sini, Assalamualaikum, ada Rowana. Izin bertanya, jika revisi KRS full 1 semester bisa tidak, Pak? Nah, ini full ya. Full bisa. Ya, full bisa tapi nggak bisa. Ya, karena ya, ya. Full itu nggak bisa ya, tapi tergantung fullnya itu di semester berapa. Ya, bisa itu kalau memang revisinya semester 8 kan cuma 13 SKS, ya kan? Karena semester 9 kalian pun akan membawa KRS, yaitu kalau emang belum selesai pasti tugas akhir kalian 6 SKS itu tetap ada sebelum selesai. Jadi kan kalau semester 8 kalian semua kan otomatis itu bisa diulang satu kelas, ya. Tapi kalau satu pool yang 19 total 19 SKS pasti tidak bisa karena kan sudah full. Totalnya adalah maksimal untuk yang reguler AB adalah 24 SKS, yang reguler C adalah 20 SKS. Seperti itu. Ya. Jadi nah untuk Rowana ya nanti kasusnya ya mungkin ini akan
akan saya turunkan juga. Kalau untuk full itu bisa kita paling diturunkan semesternya. Ya kan kayak kemarin kan ada Rohana kan ada nonaktif ya. Nah, nonaktif di semester 6 tadinya mau saya turunkan karena kenapa nggak diturunkan? Karena nggak ada kelasnya gitu. Ya, nah semester depan kemungkinan nanti biar tidak mengulang di semester selanjutnya ya kan bisa diturunkan semester 6. Jadi nggak naik ke semester 8 tapi tetap turun dulu semester 6 gitu. Ya, nanti untuk Rohana bisa kalau sudah registrasi ya, sudah registrasi nanti bisa konsultasikan. Ya, jadi hal apapun berurusan dengan nilai dan akademik ya, itu ya, kecuali masalah hati ya. Masalah hati ya mungkin nah ini jangan lah ya gitu. Nah, silakan nanti bisa dikonsultasikan dengan dosen-dosen pembimbing akademiknya ataupun bisa langsung ke saya langsung. Kalau misalkan sifatnya privasi atau rahasia supaya tidak ada yang orang tahu gitu ya. Silakan aja kalau emang itu sifatnya privasi langsung komunikasikan aja gitu ya. Terus dari Arif apa nih? Rahman. Izin bertanya, mengapa ini pembayaran lebih awal ya Pak, sedangkan liburan belum Pak? Soalnya kan maaf sebelumnya, biasa pembayar itu sudah liburan, karena teman-teman yang kerja di instansi gajiannya tanggal 1 sampai 5. Apakah tidak ada perpanjangan lagi Pak? Tadi sudah saya infokan ya, ini kebijakan bukan dari prodi ya, kebijakan dari universitas langsung ya. Tapi kalau memang nanti ada kebijakan perpanjangan pasti akan saya infokan ya. Perpanjangan itu ya itu sebenarnya 1 minggu setelah batas kalian masih bisa dengan catatan yang saya bilang tadi harus ada izin dari Pak Wakil Rektor 1 ya. Wakil Rektor 1 wajib ada ya. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Mila. Izin bertanya, maaf bertanyanya di luar pembahasan. Kata temen ya sambil senyum nih ya, nggak tahu sambil ketawa apa senyum nih. Apakah selama bulan Ramadan akan tetap ada jadwal perkuliahan dan diliburkan? Tidak ada perkuliahan selama bulan Ramadan itu. Oke, baik ya. Nah, biasanya kalau memang tidak ada kebijakan dari pemerintah ya, ini kalau memang masuk ya kita biasanya masuk ya untuk selama 3 minggu pekan puasa pasti kita masuk ya. Tapi itu khusus untuk reguler A dan reguler C ya, tetap masuk ya. Tapi kalau untuk reguler B, nah ini biasanya dialihkan menjadi full e-learning atau full online. Jadi yang reguler B online nggak masuk kuliah, nggak mungkin kan? Yang lain terawih kita ngajar di sini kan, gitu. Ya, jadi khusus untuk reguler B pasti full online selama bulan puasa. Dan juga untuk yang semester 1, 2 dan seterusnya, ya kan? Nah, ini kan kita masuk itu kan puasa sekarang itu kan awal Maret ya. Nah, otomatis minggu pertama itu kemungkinan besar langsung online. Jadi nggak ke kampus tuh yang reguler B sampai Lebaran baru ke kampus lagi dari sekarang. Ya, jadi yang reguler B nggak akan tatap muka nih dari sekarang sampai Lebaran. Nanti kita ketemunya Herrera kan ini reguler B ya. Berarti nanti Herrera ketemunya setelah Lebaran, ya. Gitu. Tapi nanti untuk yang pastinya kita akan share terkait dengan kalender akademik terbaru dan kita pun akan sosialisasikan itu terkait dengan kalender akademik yang terbaru. Gitu. Ya. Herrera di sini masuk reg B. Pak di sini kalau Ramadan full online atau daring? Ya, pasti kalau saat bulan puasa reguler B pasti akan full online ya. Ya full online. Nggak ada luringnya, nggak ada tatap mukanya. Kecuali untuk reguler A dan reguler C pasti akan masuk. Itu pun ya dibatasi. Yang biasanya 100 menit, tapi kalau bulan puasa biasanya hanya 60 menit per kelasnya atau per mata kuliahnya. Jadi di diskon loh, di diskon 40 menit ya. Gitu. Terus siapa lagi yang bertanya? Mas Adi Irianto.
Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya, jika semester 3 berada di reguler A, ya, terdapat nilai D, terus mau revisi nilai, tetapi semester 7 berada di reguler CS, apakah jadwal revisinya harus di reg A, B, atau reg CS? Nah, misalkan tadi, saat di semester 3, dia masih di reguler A, terus dapatnya D, terus pas saat semester 4 dia ngajuin pindah, ternyata dia revisi KRS di semester 7, kan statusnya udah di reguler CS. Ya tetap revisinya nanti di reguler CS juga dengan mata kuliah yang sama. Jadi nanti di rangkuman nilainya, rekapitulasi nilai kalian, ya semuanya kumulatif, nanti ada 2 mata kuliah yang sama. Yaitu misalkan sebelum revisi ada nilai D, terus bahasa Inggris 1, ya kalian dapat nilai D, terus nanti pas revisi lagi kalian dapat bahasa Inggris dapat A, nanti dua mata kuliah itu yang sama akan muncul. Tapi saat pas nanti kalian lulus yudisium akan dihilangkan salah satunya, yaitu yang paling terkecil yang akan dihilangkan. Berarti otomatis yang nilai D itu pasti akan hilang. Gitu. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Farhan Mauladi. Izin Pak, jika sudah 108 SKS untuk pengajuan Prawopres tetapi masih ada nilai E, apakah bisa pengajuan Pak? Silahkan, nanti kan sambil bisa revisi kan. Kalau Prawopres itu masih boleh, kecuali sidang UAPS-nya, sidang akhirnya. Kalau sidang akhirnya kan harus final. Tapi kalian tidak akan bisa mengajukan sidang kalau masih E, ada E. Ya, nah, wajib harus diperbaiki dulu. Tapi kalau untuk pra-UAPS, kalau masih ada nilai E-nya, kalau di sistem MyUnpamnya sudah bisa ngajukan, silakan aja ajukan. Ya, tapi nanti sambil jalan yang nilai E-nya kalian harus revisi, gitu. Ya. Ada lagi nggak nih? Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, yang mana? Ada lagi nggak? Baik, masih ada pertanyaan? Oh, itu udah. Ya, itu kalau bertanya kenapa pembayaran lebih awal. Nah, itu kan dari rektorat ya, gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi mudah-mudahan di grup di ini ya bisa sudah terjawab semua ya, biar nanti tidak ada kesalahan lagi. Pertanyaan, perkuliahan semester genap dimulai tanggal berapa, Pak? Nah, biasanya itu di awal bulan Maret ya. Nah, ini ada Naila ya. Nah, kebetulan Naila itu tim PMB-nya prodi kita ya. Nah, selalu stay di PMB ya. Tanggal 3 Maret ya. Naila dari 3 Maret 2025. Ya, 3 Maret kita udah puasa kan ya? Oke. Silakan lagi ada pertanyaan. Jadi nanti terkait dengan kalender akademik terbaru, pasti nanti dari prodi akan menjelaskan itu ya. Kayak mulai awal perkuliahannya kapan, terus jadwal e-learningnya kapan, ya. Terus juga kapan harus bayar terakhir UTS, terus kapan terakhir harus bayar UAS. Sebenarnya kan di kalender akademik sudah ada semua itu. Kapan harus pembayaran? Kalender akademik adanya di mana? Di website e-learning. Itu udah ada ya. Di e-learning ya. Wah, bad gateway ya. Ya, nanti kalian bisa buka sendiri. Kalau enggak di website Prodi ya. Nah, website Prodi di sini ada biasanya. Ya. Nah, misalkan di sini akademik, ya kalender akademik. Nah, nanti di sini ya. Nanti kalian cek aja di situ. Nah, di situ kan ada juga tanggal-tanggalnya biasanya sudah di. Nah, ini yang contohnya misalkan yang semester genap, ya.
Nah, semester genap di kalender akademik itu sudah dijelaskan kapan awal perkuliahan, kapan harus membayar UTS, kapan harus membayar UAS, ya, terus kapan juga akhir dari semester pendek, ya. Itu udah dijelaskan semua di sini di semester genap. Nanti kan semester 24, 25 semester genap ya. Nah, itu di kalender akademik udah ditulis semua di sana. Jadi kalian bisa melihatnya aja di kalender akademik ya. Nanti pun biasanya ya setiap dosen itu sebelum mulai awal pertemuan pertama biasanya saya minta juga untuk ngebahas tentang kalender akademik ya. Nah, di sini. Nah, ini contohnya misalkan yang semester genap, ya kan? Nah, ini udah ada awal pendaftaran mahasiswa baru, awal perkuliahan. Nah, ini reguler B, 26 Februari. Terus juga nanti yang apa semester pendek, ya. Nah, biasanya di sini semester pendek itu udah ada informasinya. Nah, di sini kan dijelasin juga tuh, ya. Ada batas akhir pelunasan biaya kuliah reguler AB ya sampai angsuran ketiga dan UTS. Nah, 30 April tuh waktu pas semester kemarin. Di sini juga ada pekan UTS kapan, terus batas akhir pelunasan biaya kuliah reguler CS ya. Nah, ini ya sampai UTS tanggal berapa. Nah, ini ada semua ada di sini ya. Terus di sini, nah ini ada namanya pembukaan daftar mata kuliah semester antara. Nah, semester antara itu kalau bisa dibilang adalah semester pendek ya. Nah, pelaksanaannya biasanya setelah pelaksanaan UAS. Ya, setelah UAS baru nanti full online dilakukan. Nanti dari prodi akan memulai pembukaannya. Nanti akan diinfokan. Nah, tapi di kalender akademik pun batas-batasnya sudah ditentukan di sini nih. Nah, ya itu pun kalau ada kuota ya, yaitu kelas satu kelas bisa dibuka minimal itu ada berapa ya Pak Min ya? 15 ya, 15 mahasiswa. Ya, 15 mahasiswa bukan 15 mahasiswa yang mendaftar ya, tapi 15 mahasiswa yang mendaftar semester pendek dengan mata kuliah yang sama. 15-nya itu misalkan algoritma 1 ya harus sama mata kuliah yang akan direvisi 15-nya orang itu gitu. Jadi bukan yang mengajukan berapa banyak mahasiswanya yang mengajukan semester pendek bukan, tapi berapa banyak mahasiswanya yang mengulang yang mengajukan semester pendek di mata kuliah algoritma programan 1. Jadi satu mata kuliah itu kuotanya adalah minimal 15 mahasiswa. Kurang dari itu semester pendek nggak dibuka. Seperti itu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri. Cukup jelas ya untuk terkait dengan registrasi, terus terkait dengan cuti akademik, terkait dengan perpindahan reguler, terkait dengan pra UAPS, terkait dengan semester pendek, ya sudah jelas semua ya. Oke, sudah jelas ya. Ada lagi? Oke, Assalamualaikum. Izin bertanya tentang Kaldik tahun 2025 belum ada Pak? Ya, memang belum ada. Kalau udah ada nanti akan saya share, ya, akan diinfokan, ya. Nah, biasanya nanti di masa-masa registrasi lah, ya. Nanti di akhir-akhir bulan ini pasti udah akan kita share itu, ya. Terus Rahma, Rahma ya, Rahma. Pak, saya izin bertanya, saya ada satu kendala di semester 1. Nilai saya belum keluar. Saya lihat di rangkuman nilai di MyUmpam, nilai saya yang tidak keluar itu di MK Bahasa Inggris dan Fisika. Itu gimana Pak solusinya? Karena saya lihat masih kosong, padahal saya sudah mengikuti ujian. Ya, kalau untuk masalah nilai, ya tanyakan ke dosennya yang memberikan nilai. Ya, tanyakan ke dosennya ya. Itu ya. Atau kalian bisa coba dulu tanya sesama teman kalian. Ini nilai bahasa Inggris 1 misalkan. Udah keluar belum? Di saya udah, kok kamu belum? Nah, baru tanyakan. Tapi kalau emang satu kelas itu belum semua, kalian kejar dosennya.
Jangan kaprodinya yang dikejar. Karena yang input nilai itu dosennya. Terus misalkan juga banyak sekali ada pertanyaan tentang mahasiswa, Pak. Ya, kira-kira saya bisa perbaikan nilai enggak mata kuliah ini? Ya kan? Ya. Nah, itu kan tergantung dari dosennya. Karena yang mengajarkan dosennya bukan saya, gitu. Karena prodi itu nggak bisa mengintervensi dosen ya. Jadi kalau kebijakan semua nilai dari dosen, bukan dari prodi. Kalau memang dosennya ngasih ya udah kamu walaupun kamu mau ke prodi nangis apapun itu nggak akan bisa berubah gitu. Jadi tergantung dari dosennya ya seperti itu. Ya tapi ya wajibnya kalau ingin perbaikan ya minimal absen itu adalah 75%. Kalau berarti ada masalah sama absen kalian ya. Pasti kurang dari 50% absennya. Karena mau nilai UTS-nya 100, tugasnya 100, kalau absennya kurang dari 50% pasti nilainya E. Kurang dari 75% nilainya D. Gitu. Oh. Terus ada yang sering juga pertanyaan, ada Pak, kalau perbaikan absensi bisa nggak? Ya nggak bisa. Yang sudah ya sudah gitu. Yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Gitu. Tapi kalau masalah untuk perbaikan UTS, UAS, silahkan ajukan ke staf prodi. Itu pun batas akhirnya kemarin saat tanggal 13 Februari. Gitu ya. Jadi untuk yang Rahma ya silakan tanyakan ke dosen yang bersangkutan ya ataupun tanyakan ke teman-teman kelasnya apakah memang satu kelas belum keluar semua. Kalau belum keluar kelas kemungkinan besar dosennya lupa validasi atau apa. Nanti kalau memang itu nanti dosennya yang ke saya untuk validasi nilai. Nah, tapi kalau memang hanya di satu mahasiswa aja ya berarti mahasiswa tersebut belum melunasi angsurannya biasanya terus juga belum mengisi kuesioner gitu biasanya isi dulu kuesioner baru nanti nilai akan keluar ya. Izin bertanya lagi Pak, jika satu kelas orangnya cuma ada 14 gimana Pak? Nah ini ya kita untuk ini kebijakan ya 15 nggak bisa ditawar lagi. Gitu. Kalau 15 ya kita 15. Berarti kamu harus cari satu orang yang nilainya B untuk di PSI jadi supaya nilai A gitu. Makanya biasanya cari teman-teman yang sama ya. Gitu ya. Oke. Oke ya. Silakan. Kita kalau tidak ada pertanyaan akan saya akhiri. Ya. Silakan tanyakan. Oke ya. Cukup. Apa ada yang mau bertanya lagi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya oke, mungkin bisa dari saya cukup ya. Terima kasih semua. Saya untuk yang ingin konsultasi ya, walaupun sekarang masa liburan ya, tapi untuk prodi dan untuk Bapak Ibu dosen tidak libur, semuanya ada di kampus hari ini. Jadi kalau memang ada urusan ya terkait dengan yang sekarang lagi bimbingan ya, nah bimbingan pun itu tidak bisa dilakukan misalkan Pak. Saya lagi bisa nggak Pak bimbingan di luar, misalkan di mall gitu, nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya, terus juga mahasiswa nggak boleh bawa-bawa apapun itu untuk meluruskan niatnya, bukan meluruskan niatnya tapi meluruskan keinginannya ya, memuluskan ya, nggak boleh. Ya, saya tekankan jangan ada yang ngasih-ngasih sesuatu untuk saat bimbingan, mau ngasih bentuk kue, mau bentuk apa, nggak boleh. Ya, ya, gitu ya. Ya, pokoknya nggak boleh membawa apapun ya. Kalau mau ke dosen ya konfirmasi juga ya ke dosennya. Bapak, Ibu izin ada di kampus tidak gitu. Ya, kalau memang itu boleh bisa ketemu gitu. Ya, tapi kalau kalian mau ketemu saya setiap hari di sini dari Senin sampai Sabtu kecuali Minggu ya. Saya Minggu nggak ada.
ya. Silakan aja. Saya kalau untuk kampus biasanya seringnya kalau masa libur seperti ini dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, terus juga kalau ada konfirmasi Pak saya ya tadi dibully dan sebagainya, silakan aja jangan takut ya. Informasinya pasti akan tersimpan dari prodi. Pasti yang bersangkutan kita akan langsung tindak lanjuti di hari itu juga. Nah, ini ada yang bertanya, izin bertanya Pak saya di absensi 2 SKS hadir terus sampai pertemuan 14. Di presensi Unpam full hadir, tapi di kelas cuma 13 Pak. Saya tunggu ada info perbaikan oleh Kaprodi gimana ya Pak. Ya, yang saya tadi bilang, ya datangi dosennya atau hubungi gitu secara langsung. Takutnya kan dosen pun bukan cuma satu mahasiswa kan, tapi lebih baik ya kalau memang tidak memungkinkan melalui eh, mobile WA ya, silakan datangi langsung gitu ya. Tuh, konfirmasi, buktikan apa bukti ininya dan sebagainya. Nanti pasti akan dibantu oleh Bapak Ibu dosen ya. Yang penting ya memang sesuai gitu. Kemarin pun ada satu mahasiswa juga ya, karena namanya dosen pun manusia ya, takutnya juga kelewat ya kan. Saya pun ada lupanya juga ya gitu. Jadi baiknya lebih baik ya coba konfirmasi secara langsung ya. Kalau memang itu tidak direspon dan sebagainya. Tuh. Oke. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Sudah cukup? Untuk lomba nanti aja tahun apa? Nanti aja. Nanti. Tidak ada lagi. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya dari saya mungkin cukup ya. Terima kasih ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari Bapak Ibu dosen silakan disampaikan ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Asep Suryadi Eskom Emkom selaku narasumber. Baik, selanjutnya mungkin Bapak Ibu dosen yang mau menyampaikan pesan ataupun informasi. Di sini ada Pak Amin, Pak Ade, Pak Irfan, Bu Susi, Pak Fauzi, ataupun dosen-dosen lainnya, dipersilahkan. Ya, yang mau ya. Ada foto bersama ya Pak Irfan? Belum difoto. Silakan tuh. Mumpung di sini Bapak Ibu dosennya kan ada semua ya. Bapak Ibu dosen ada, yang tadi kurang satu dosen, silakan sampaikan siapa dosennya, tinggal dipanggil. Ya, silakan aja. Yang jelas, ya kalau misalkan di sini nanti, oh udah nggak bisa ngepaten tapi malah main belakang. Nah ini, ya kita pun di sini dosennya profesional semua, nggak ada yang seperti itu, ya. Jadi kalau memang ada yang boleh, dosen boleh nggak? Misalkan ada apapun ya terkait dengan ke mahasiswanya, terus ke dosennya, ya silakan aja diinfokan ke saya gitu. Ya, jangan takut-takut. Kalau misalkan saya takut Pak, nanti dosennya ngamuk-ngamuk gini-gini. Tenang, rahasianya akan saya jaga. Gitu. Silakan aja ya. Jadi kalau ada dosennya, oh Pak dosennya suka iseng-iseng nih, suka godain mulu gitu. Ya bilang aja nanti ke saya gitu. Oh misalkan teman saya Pak nih, godain mulu Pak gitu. Nah itu pasti nanti akan saya tindak lanjuti. Ya bisa aja nanti kamu yang ngedoainnya akan saya pindahkan. Ataupun nanti ya kalau memang tidak kode etik mahasiswanya terus saja, pasti nanti resikonya akan dikeluarkan gitu. Ya, jadi bebas kalian, yang penting kalian apapun itu ya terkait dengan kampus atau akademik semuanya, ya mau itu dengan dosen, mau itu dengan mahasiswa yang lain, silakan aja disampaikan saya langsung ya. Kalau nggak lewat via WhatsApp ataupun mau langsung ke ruangan saya, silakan aja ya disampaikan. Oke, terima kasih ya. Baik, ingatkan teman-teman yang lainnya, karena yang hadir di Zoom ini kurang lebih 140, tadi sekarang 150. Dari seluruh jumlah mahasiswa sistem komputer itu 944. Jadi masih banyak yang belum masuk Zoom, tapi teman-teman yang lainnya diingatkan, informasi tadi di-share
supaya tidak lewat untuk registrasi hingga tanggal 30 Januari 2025. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep, jika lewat 30 Januari 2025 itu otomatis akan tidak terbaca oleh sistem dan mungkin tidak dianggap sebagai mahasiswa lagi di periode ataupun semester selanjutnya karena sistem yang membaca. Bapak Ibu dosen yang lainnya, ada yang mau disampaikan? Untuk Pak Irfan, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Riki Lamri yang sudah memberikan waktunya. Informasi buat teman-teman semuanya ya, terutama yang kelasnya Bapak Ampu yang hari ini tanggal 15 atau besok tanggal 16 sedang melakukan ujian susulan. Jangan lupa nanti absen di staf prodi ya, sama info juga ke Bapak. Karena nanti khawatir nanti nilainya nggak ke-update ya. Mungkin itu aja dari Bapak. Ada Pak Amin? Tambahan, Pak. Pak Amin, Baik, dipersilahkan Pak Amin. terima kasih Pak Amri. Ini sedikit menambahkan teman-teman, apabila teman-teman ada pertanyaan atau diskusi dengan Bapak Ibu dosen, mohon untuk dilampirkan nama, NIM-nya, kelasnya ya teman-teman. Terus pesannya satu lagi, semester lalu ada yang video call ke saya sarankan jangan video call lagi ya. Teman-teman nanti bahaya. Saya lagi di rumah, ibunya yang video call ya. Mohon maaf ya teman-teman, jangan video call lagi ke saya mungkin ya. Itu aja. Cukup. Cukup ya dari saya mungkin ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu dosen yang lain mau menambah. Pak Ade, Pak Ade, masih di mute. Udah. Ya, ini Pak Hendoy, kata-kata hari ini. Pak Fauzi, Bu Susi udah nggak ada. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan untuk Zoom Meet pada siang hari ini. Untuk ketua kelas diingatkan jam 2 ada undangan dari Kaprodi serta kemahasiswaan untuk ada rapat terkait kelas meeting. Diingatkan ketua kelas, semuanya harap kalau ketua kelas tidak bisa hadir, diwakilkan. Ya, silahkan. Satu lagi ya dari saya ya. Mana? Udah ada. Oke, ya. Nah, ini kan kita batas akhir itu input nilai adalah tanggal 17 Januari ya. Nah, ini untuk seluruh mahasiswa mohon dicek nilainya masing-masing apakah sudah sesuai. Kalau tidak sesuai mohon sebelum tanggal 17 atau maksimal tanggal 17 bisa datangi dosennya untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada ataupun yang sesuai. Karena kalau lewat dari tanggal 17 nilai itu sudah tidak bisa diubah kembali ya. Jadi kalian semua cek di My Unpam-nya masing-masing dengan mengisi kuesioner ya. Kalau memang ada yang tidak sesuai, silakan langsung datangi dosennya ataupun langsung hubungi. Jangan sampai lewat dari tanggal 17 Januari ya, karena itu adalah batas input perubahan nilai. Ya kalau emang udah aman ya udah, tapi kalau memang saya D absennya karena segini ya udah terima nasib aja. Ya, bisa lakukan revisi KRS nanti. Ya. Oke, terima kasih ya. Baik, cukup. Kita cukupkan Zoom Meet pada siang hari ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak sebagai moderator, mohon undur diri. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.